Kali ini Ahmad Sahroni harus merelakan harta kekayaannya yang sudah dia kumpulkan selama 3 tahun dijarah oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Karena kesombongan, keangkuhan, dan pongahnya sehingga membuat rasa sakit warga negara Indonesia yang mengatakan siapa yang membubarkan BPR berarti adalah orang yang tolol. Terus dia klarifikasi, tolol dia definisikan sebagai orang yang pintar sedunia. Definisi ini tidak membuahkan perubahan pada warga negara Indonesia yang tetap ingin ngotot menjarah, mengambil harta kekayaannya dari mulai kasur, celana, kolor, mobil-mobil mewah yang bernilai miliaran, bahkan hingga puluhan miliar, ada Ferrari dan lain sebagainya, kini lenyap diambil massa. Ini pelajaran untuk semua anggota DPR, pejabat maupun menteri, maupun dibalik siapa yang ingin terus menghina rakyat, ingin terus menyakiti hati rakyat dengan membuat kebijakan-kebijakan yang zolim, yang menyengsarakan rakyat, yang membuat rakyat itu kesusahan, maka tidak segan-segan hari ini rakyat membuktikan bahwasanya yang kemarin-kemarin itu masih bisa mereka redam, dan hari ini mereka tidak bisa meredam walaupun dikerahkan di berbagai daerah pihak aparat dan TNI. Namun yang disayangkan, aparat justru menjadi tameng mereka. Di sisi lain mereka juga bingung karena itu bagian dari tugas dari perintah pasti atasannya, yaitu Kapolri. Dan kita ketahui Kapolri Sigit Listio ini kedekatannya dengan geng Solo sangat luar biasa. Berapa banyak nyawa yang hilang semenjak Sigit Listio ini menjabat, mulai dari penembakan gas air mata di Kanjuruhan, mulai dari pemukulan aparat terhadap mahasiswa, terhadap anak-anak SMK, maupun mereka rela mengeluarkan senjata api untuk menembaki rakyat yang notabene apa yang dia gunakan itu hasil jerih payah dari pajak yang diambil dari rakyat. Gimana tidak membuat geram, gimana tidak membuat amarah rakyat itu makin meledak ketika apa-apa yang dia gunakan itu berasal dari rakyat yang harusnya dimanfaatkan dengan baik, bukan berbalik untuk menyerang rakyat, bahkan terus menindas rakyat hingga meninggal. Sampai kapan negeri ini akan terus begini, hancur, fasilitas umum rusak? Semua itu saya yakin bukan kemauan rakyat, kalau tidak ada penyebab yang sehingga rakyat marah, mengakumulasikan kemarahannya hingga terjadi hal-hal yang tidak bisa diduga. Ini pelajaran penting bagi siapa saja para pejabat yang bekerja di institusi yang harusnya memberikan pengayoman kepada rakyat, memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Jangan membuat kebijakan yang zalim. Sistem demokrasi ini memang tidak cocok di negeri ini karena sudah banyak yang akhirnya tergelincir oleh aturan-aturan yang tidak sama sekali berpihak pada rakyat, justru berpihak pada elit, oligarki, dan para pemilik modal saja. Mari kita kembali pada Islam, terus suarakan syariat Islam
agar kemudian syariat Islam yang menjadi dasar kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki masyarakat kita, serta memperbaiki negara kita agar negara kita mendapatkan barokah, yaitu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi terkini dari dalam rumah Ahmad Sahroni. Massa tak terbendung masuk ke dalam rumah anggota DPR RI Ahmad Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, digeruduk massa pada Sabtu, 30 Agustus 2025, sore. Terkini, dalam video yang beredar di medsos, massa yang mengamuk juga tampak menjarah benda-benda yang ada di rumah Ahmad Sahroni. Benda-benda mahal seperti action figure seharga puluhan juta, televisi, dan barang-barang mewah lainnya tampak dibawa oleh warga setelah menjarah rumah Ahmad Sahroni. Selain itu, ada juga barang-barang unik yang ditemukan warga saat menjarah. Lantas inilah daftar hasil jarahan dari rumah Sahroni yang dibagikan oleh warganet. Yang pertama ada spring bed, disinyalir berharga jutaan hingga puluhan juta. Kedua, ada bathtub. Siapa sangka ada warga yang kepikiran untuk mengambil bathtub milik Sahroni. Yang ketiga, ada ijazah sekolah Sahroni. Ijazah itu jadi sorotan karena didominasi oleh nilai 6 dan 7. Keempat, ada action figure Iron Man seharga puluhan juta. Namun warga yang menjarah barang itu tampak terpisah antara badan dan juga kepalanya. Kemudian yang kelima, ada celana dalam Sahroni seharga 1,2 juta rupiah. Lalu keenam ada kunci mobil Ferrari. Warga yang menemukan bahkan sampai tanya ke Sahroni di mana mobil Ferrarinya berada. Yang ketujuh, ada miniatur F1 yang disinyalir seharga ratusan juta. Kedelapan, bahkan ada yang menjarah piano milik Sahroni seharga 30 juta rupiah. Kemudian yang kesembilan, ada bocah yang mendapatkan PS5 dari rumah Sahroni. Lalu yang ke-10, ada warga yang mendapatkan sanyo. Ke-11, warga ada yang menemukan surat tanah milik Sahroni. Yang ke-12, bahkan ada warga yang mendapatkan uang $100 Singapura saat penjarahan, dan masih banyak lagi.